Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat ini guna menghadiri kegiatan Syiar Kendari Bertakwa, tentunya bersama saya Widya Yamin sebagai pembawa acara. Alhamdulillah di studio kita bersama Ustadz kita sebagai narasumber Bapak Dr. Muhammad Syafruddin MAG yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul Air Mata Surga. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, selanjutnya di kanan kiri saya ada ibu-ibu yang cantik-cantik bernuansa ungu, kanan dari BKMT Kecamatan Puatu. Dan di sebelah kiri saya ada ibu yang bernuansa pink dari BKMT Kecamatan mana ibu-ibu? Mandonga. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, siaran ini bekerja sama dengan Sultra TV, pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari, dan acara ini dapat disaksikan melalui antena UHF Digital Channel 30 dan melalui streaming media sosial Sultra TV. Sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Qori'ah kita Ibu Yumi Talib dan Sari Tilawah Ibu Haja Nurjana Nurdin. Kepada Qori'ah kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebijakan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi lantunan ayat suci surat Al-Kahfi ayat 108, 109, dan 110. Jangan kemana-mana, tetap di channel 30 dan nantikan kita kembali setelah yang satu ini. Syiar Kendari Bertakwa, insya Allah. Syiar Kendari Bertakwa, insya Allah. Baik, terima kasih masih bersama kami Sultra TV di channel 30. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan pencerahan dari Ustadz kita Bapak Dr. Muhammad Syafruddin MAG yang akan membawakan tema yang berjudul Air Mata Surga. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima awlika wal khatami lima syabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim yang sama berbahagia,
air mata sering kita keluar. Ibu-ibu, saya yakin tidak ada yang tidak pernah menangis. Tidak ada. Pernah semua menangis, Ibu. Jadi ada 2 air mata. Pernah dilakukan penelitian, orang berkebangsaan Amerika satu dan satu berkebangsaan Jerman. Air mata yang keluar dari mata kita itu terbagi 2. Yang pertama adalah air mata yang keluar karena percikan benda-benda seperti air bawang, seperti kena cabai, seperti masuk debu, biasa keluar air mata. Iya. Dan itu biasa saja. Ada air mata yang kedua yang disebut air mata ini yang harus keluar. Kalau tidak keluar akan berpengaruh terhadap asam lambung. Dan itu dilakukan penelitian, berkesimpulan ya, yang melakukan penelitian itu kalau air mata itu tidak keluar nanti berpengaruh terhadap lambung kita. Jadi kalau ibu-ibu misalnya mau menangis, silahkan menangis sekeras-kerasnya asal tidak mengganggu orang lain. Ya, di kamar, ya, di kamar mandi, silahkan. Tapi air mata itu sebenarnya adalah simbol kejujuran kita. Ya. Air mata keluar itu nikmat, ibu-ibu sekalian. Di dalam agama Islam juga dijelaskan ada 3 macam air mata. Yang pertama ada yang disebut dengan air mata kerinduan. Ya. Kita terharu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sadar kita keluar air mata. Ibu-ibu terkadang merasa sangat terharu melihat anaknya menikah, keluar air matanya. Ibu-ibu melihat anaknya selesai kuliah di wisuda, keluar air mata. Keluar air mata. Di tengah malam kita menikmati berbagai macam kenikmatan, kita menyadari itu merupakan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan air mata taubat. Air mata taubat, air mata penyesalan. Jadi air mata yang keluar disebabkan karena kita mengingat kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita kepada suami kita, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada anak kita, keluar air mata. Maka itulah salah satu yang menyebabkan mendinginkannya ya api neraka itu adalah air mata tobat. Air mata tobat ini jauh lebih disukai Allah daripada air mata atau tasbihnya para ulama. Ya, makanya kita itu harus sering-sering menangis, ya, menyesali dosa kita. Jadi kalau kita tidak pernah menangis, maka itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu orang yang berhati keras. Orang yang tidak pernah menangis itu hatinya keras. Ya, ada penderitaan, ada kakaknya, ada adiknya meninggal, tidak menangis, malah dia senang. Maka itu hatinya keras. Nah, ini ya. Nah, maka dijelaskan di dalam ada 7 orang golongan ya, nanti yang akan dipilih ya mendapat perlindungan pada hari kiamat itu salah satunya adalah warajulun zakarallah haliyan fafadat ainahu, yaitu seorang yang berzikir di keheningan malam ya, pada saat zikir sujud terakhirnya itu mengeluarkan air mata. Ya, kenapa keluar air mata? Karena menyesali dosa-dosanya. Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa menangis, ya, coba kita ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita. Dulu waktu kita masih gadis, masih kita remaja, kita banyak melawan orang tua kita. Kita bangun tengah malam, kita rasakan bedanya kita sholat di tengah malam dengan sholat di siang hari. Ya.
kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat di tengah malam, kita ingat dosa-dosa kita, dosa kita kepada ibu kita, dosa kita kepada suami kita, dosa kita kepada anak kita, keluar air mata. Maka air mata inilah air mata yang disebut air mata tobat. Air mata tobat inilah nantinya akan mendinginkan panasnya api neraka dan menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut dengan air mata protes. Air mata protes itu contohnya begini. Kita ini hidup di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, ada yang melakukan kemaksiatan, anak kita yang sudah berkeluarga tapi perbuatannya belum ada yang berubah, masih menjadi anak nakal, tidak taat kepada orang tuanya, ya. Biasa malah kita cuma bisa mengelus dada, cuma bisa protes, menangis saja. Nah itu, ya. Nah, tentu apa yang perlu kita lakukan, Ibu sekalian? Umar bin Khattab, Ibu sekalian, Umar bin Khattab itu adalah panglima perang, khalifah, ya, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Itu adalah orang yang tegar, orang yang pemberani, orang yang panglima perang, ya. Dia itu ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menangis. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kiamat, yang berkaitan dengan siksa api neraka, Umar bin Khattab itu menangis terseduh-seduh. Apakah kita kalau membaca Al-Quran diceritakan tentang hari kiamat, bergetar enggak hati kita? Menangis enggak kita? Menangis, ya. Kalau kita bisa menangis, pertanda hati kita lembut. Kalau hati kita tidak pernah menangis, dikhawatirkan, kata Imam Al-Ghazali, kita mempunyai hati yang keras. Dan na'udzubillah min dzalik. Saya yakin, ya, air mata yang keluar dari mata kita, mudah-mudahan inilah awal daripada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air mata inilah penting untuk kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita menyadari akan kesalahan kita itu, maka itu pertanda kita adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang bertobat, ya, bertobat. Kemudian orang yang mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Mensucikan ini ada dua macam. Mensucikan dari hadas, ya, mensucikan dari segala bentuk dosa-dosa kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saya mau tanya ibu-ibu, pernah ibu menangis? Pernah. Kapan? Sering. Apalagi kalau dimarahi bapaknya, menangis lagi. Senjata itu ibu-ibu itu adalah menangis. Ya, makanya seorang penjaga mengatakan bahwa ya, air laut yang begitu banyak itu setengahnya adalah air mata wanita. Ya. Jadi wajar. Senjata itu ibu. Ya, jadi agama kita mengajarkan bahwa semakin menangis ketika kita berdoa, maka itu akan yazidu wa yahsun. Artinya bertambahlah kekhusyuannya. Jadi kalau ibu-ibu biasa menangis itu, saya yakin maka dia akan khusyuk. Tetapi juga tidak boleh kita pamer. Kan biasanya orang menangis tambah keras. Sholat di masjid nangisnya keras. Itu saya yakin bagian dari riya. Ya, yuraun. Ya, kalau di rumah sendiri kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita, kita bisa menangis, itu adalah sesuatu yang baik.
berarti hati kita lembut. Kalau menangisnya dikasih tambah uang jajan. Ya, ya salah satunya jadi membuat bapaknya itu luluh hatinya biasanya itu ketika ibu menangis. Jadi kalau misalnya ada keinginan yang berkali-kali tidak diberikan, nah Ayo nangis. nangis, insya Allah akan luluh hatinya. Masya Allah. Jadi orang yang punya kelembutan hati, hatinya akan luluh. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, supaya itu kita bisa menjadi khusyuk. Ya, khusyuk itu penting. Ya, apa namanya di dalam Al-Quran itu, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya orang-orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu tidak gampang, Ibu. Khusyuk itu berat. Nah, biasanya kalau kita konsentrasi full, kita ingat kepada Allah, seperti kerinduan kita kepada Allah itu menjadikan kita itu sampai keluar air mata tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi kerinduan, rindu kepada Allah. Ada seorang sufi, yaitu sebagian matanya itu sampai cacat. Kenapa? Karena seringnya meneteskan air mata. Seringnya meneteskan air mata sampai cacat. Ya. Nah, kita kan tidak ada yang sampai seperti itu. Nah, kita kalau menangis nanti bedaknya luntur, itu saja. Kalau sufi, karena rajinnya menangis hampir tiap malam, sholat malam, bertobat kepada Allah, keluar air matanya. Keluar air matanya. Saya yakin ibu bisa praktekkan nanti di tengah malam, coba bangun malam, ya berzikir, wirid, ya ingat-ingat, hitung-hitung dosanya. Ini penting kita menghitung-hitung, jangan cuma hitung kredit, Pak. Hitung bunga, keuntungan itu juga penting. Tapi hitung dosa-dosa kita loh. Tabungan dosa-dosa kita itu sudah seberapa banyak. Umur kita sekarang mungkin ibu-ibu umurnya berapa nih Bu? Ada 50? Iya. 40, 60, ada yang 60. Ya 60 itu kan sudah luar biasa, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Saya taala. 70, Ustaz. 70. Iya, kelahiran 73. Boleh 70, masih muda. 50-an ya. Iya. Jadi gitu. Jadi Rasulullah itu ya dalam riwayatnya itu ketika sujud itu surbannya basah. Masya Allah. Ya. Rasulullah itu sholatnya kan kita tidak bisa ikuti Rasulullah seperti Rasulullah persis. Rasulullah itu sholatnya, ibu sekalian, dalam riwayat itu kakinya sampai bengkak. Iya. Rasul sholatnya sampai bengkak, sujudnya sajadahnya basah. Itu coba. Kakinya sampai bengkak itu bagaimana itu? Berarti lama berdiri. Kita juga bengkak, tapi bukan bengkak karena sholat. Kebanyakan makan. Asam urat, ya. Jadi Rasulullah itu karena sholatnya luar biasa ya, ya sepertiga malam itu ya, ya sekitar 6 jam dia sholatnya, ya, ya sampai kakinya bengkak, kalau sujud sajadahnya itu basah. Maka itulah dikatakan wa rajulun dzakarallah haliyan fafadat ainahu. Jadi nanti itu ya, ada 7 macam golongan ya. Satu di antaranya itu adalah orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam ya, kemudian meneteskan air mata. Ini kan ada juga namanya air mata buaya. Nah, air mata buaya itu pura-pura ya, supaya dikasihani, pura-pura menangis, kan kelihatan ya. Saya kira ini saja, nanti kita lanjutkan. Ya. Oke. Baik Ustadz, nanti sebentar kita tanya jawab ya. Ya. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, nantikan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Syiar Kendari Bertakwa, Insyaallah.
Syiar Kendari Bertakwa? Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami Sultra TV di acara Syiar Kendari Bertakwa. Akhirnya di sesi ini saya ingin diskusi bersama ibu-ibu yang sudah mencatat dan mempersiapkan pertanyaannya. Saya akan tunjuk bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Oh iya, Ibu Sri yang pertama ya. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sesuai tema tadi, ada yang saya ingin pertanyakan. Terkadang yang terjadi saat ini, banyak yang menyalahartikan perihal makna keutamaan orang-orang yang tergolong masuk surga. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, menurut Ustadz, bagaimana sebenarnya memaknai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ustadz? Kita langsung saja jawab ya. Terima kasih nih Bu Sri. Jadi ada yang namanya masuk surga, ada yang dimasukkan ke dalam surga. Itu beda kalimat, artinya juga beda. Ada yang dimasukkan itu berarti di sana terima beres. Adapun ada yang masuk surga itu perlu perjuangan, kan gitu. Nah, jadi seperti ayat yang saya kutip tadi ya, apa namanya, wa yaziduhum khasiun, artinya orang yang bertambah ya, bertambah khusyuk itu ya, salah satunya adalah orang yang keluar air matanya. Kemudian hadis yang saya sebutkan tadi, wa rajulun dzakarallah ya khalian fafadat ainahu. Di sini ada 7 macam golongan mendapat perlindungan yang mana nanti pada waktu itu tidak ada perlindungan. Dan 7 golongan ini sudah dijamin ya di dalam surga. Nah, dijamin masuk dalam surga. Makanya itu fasilitas yang ada di surga itu sudah diberikan. Beda yang masuk itu kan perlu tahapan-tahapan. Jadi tahapan-tahapan itu apakah dia melaksanakan perintah Allah berupa sholat, misalnya di dunia itu rajin sedekah, di dunia itu rajin puasa, haji dan sebagainya, itulah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Contoh yang sederhana sekali adalah ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masuknya kapan? Kan gitu persoalannya tuh ya. Jadi kalau kita bisa husnul khotimah Ibu sekalian, misalnya kita mengakhiri akhir hidup kita itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah Islam dan itu masuk surga. Ya, itu kan untuk sekarang, tapi pada zaman Rasulullah konteksnya berbeda. Orang kalau berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada masa Rasulullah itu taruhannya nyawa. Siapa yang berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikut Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir Quraisy itu memenggal kepalanya. Ya, sekarang kan tidak. Sekarang tidak seperti itu. Nah, tetapi untuk sakaratul maut itu Ibu sekalian tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya menghitung uang, paling nanti yang diingat waktu sakaratul maut ya itu uang aja dihitung. Atau misalnya hobi beli Tupperware, hobi Shopee ya, belanja di Shopee, yang ingat Shopee belum datang ini gitu. Gitu ya. Tergantung kebiasaan ya, kebiasaan. Kalau kebiasaannya main HP, TikTok, nanti meninggal pada saat TikTokan. Nah, gitu kan gitu. Ya kan kebiasaannya. Nah, kalau seringnya zikir, tiap hari zikir, makanya kita isi hati kita itu ya zikir kepada Allah. Afdhalul dzikri, sebaik-baiknya zikir, fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Jadi dalam hati kita itu sering-sering kita zikir supaya hati kita itu ya
lembut, kemudian ingat kepada Allah. Jadi itu pentingnya. Saya ini sudah menjadi tradisi yang diamalkan oleh para ulama kita. Ya, kita menjadi isu-isu yang digunakan orang tua kita adalah tahlilan. Itu tujuannya apa? Supaya hati kita itu ingat kepada Allah gitu. Karena kalau sudah sakaratul maut itu sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ibu pernah melihat orang sakaratul maut? Sering. Nah, itu kalau tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa loh. Susah. Kalau kebiasaannya bapaknya mancing, ingat mancing itu. Ya, makanya ya supaya kita itu bisa husnul khotimah. Ya, husnul itu artinya baik. Mengakhiri hidup dengan baik, ya kita biasakan zikir. Kalau sendiri ya, kalau perlu sekarang pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Itu ringan diucapkan, berat di timbangan. Nanti di surga itu, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, ya, yang dimasuk dalam surga itu yang berat timbangannya. Maksudnya timbangan amalnya. Kalau timbangan berat badannya belum tentu. Tentu ya gitu. Itu jadi masuk surga dan dimasukkan itu bedanya di situ. Saya kira itu, Ibu. Iya, jadi kalau dimasukkan surga berarti tanpa proses. Tanpa proses, kan tanpa hisab kan ada itu. Baik. Baik Ustadz ya, Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Nanti kalau memang belum terima nanti di belakang layar. Ya Ustadz ya. Baik. Selanjutnya penanya kedua, ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Sebut nama, asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Andi Ulfa dari BKMT Kecamatan Mandonga. Semua orang tentu menginginkan surga, namun masih banyak orang yang melupakan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana seharusnya kita sebagai umat manusia mempersiapkan cara meraih surganya Allah? Karena hanya ibadah saja belum tentu masuk surga. Iya, baik. Jelas sekali pertanyaannya Ustadz ya. Selain beribadah, kira-kira yang memasukkan kita ke surga itu apa saja? Jadi sebenarnya kita itu ibu-ibu tidak terlalu banyak sebenarnya yang kita lakukan itu kita bisa masuk surga. Ya. Ibu-ibu itu yang penting ya kalau waktunya sholat, kalau bulan suci Ramadan puasa, ya kemudian taat kepada suami itu sudah jalan lempeng ke surga itu ya. Jadi taat kepada Allah ya kemudian kalau sholat waktunya sholat, ada puasa kemudian taat kepada suami itu ya, itu sudah melempengkan kita. Tetapi ini perlu kita ingat bahwa keinginan masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad itu ya semuanya akan dimasukkan ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Ada jaminan begitu, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau seperti apa? Ya tidak mau menjalankan perintah tadi. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, disuruh taat kepada suami membangkang kan gitu. Jadi beda taatnya kepada suami itu kapan saja. Taatnya itu adalah selama suaminya ibu-ibu sekalian taat kepada Allah dan tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan, maka kita wajib untuk taat. Betul loh. Selama suami kita itu menyuruh kepada kebaikan dan bukan menyuruh kepada kemaksiatan, maka kita harus taat. Gitu saja. Itu dijamin. Tadi itu sebenarnya tidak berat kita. Yang penting kita pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Itu kan? Masuk surga. Tapi itu ya. kan ada yang dimasukkan. Tadi itu ya. Ada masuk, ada yang dimasukkan. Kan ada yang numpang dulu transit dulu. Yang transit ini ya. Begitu, Ustaz. Kalau banyak dosanya transit dulu. Meskipun sudah pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bu Ulfa kan begini, misalnya kita ini sudah sholat, sudah puasa, tapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurang bersyukur. Itu juga salah satu menghambat kita langsung ke surga. Riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperlihatkan isi neraka itu banyak sekali, dan yang paling banyak ibu-ibu, perempuan tuh. Coba
Saya juga tidak habis pikir, biasa saya ingat-ingat, kenapa ya pengajian itu yang paling banyak ibu-ibu. Pengajian yang paling banyak ibu-ibu, majelis taklim tuh paling banyak ibu-ibu. Arisan yang paling banyak ibu-ibu. Itu biasanya ada yasinan di situ. Ada pengajiannya. Kenapa dalam riwayat itu? Salah satunya Ibu, yang pertama tidak pandai bersyukur. Kurang bersyukur. Ini sudah dikasih gajinya bapaknya 4 juta full. Bapaknya dapat honor cuma mana sisanya? Kan tidak bersyukur itu. Nah, kita apa yang diberi diterima. Alhamdulillah. Tapi kalau kita menuntut lebih, gajinya 4 juta. Gelangnya saja itu 5 gram. 5 gram itu berapa itu? Sekarang 1 juta 5 juta. Iya, 5 juta lebih. Nah, itu misalnya ya, yang kecil-kecilan kita. Kita harus sesuai apa yang pendapatan. Kalau gajinya 6 juta, jangan minta yang 10 juta. Ustadz, nanti iya. Terus bagaimana dengan kebiasaan ibu-ibu yang suka, katanya kan ada orang yang pahalanya banyak, tapi ketika di akhir kemudian pahalanya itu habis karena ghibah. Oh iya. Nah, ini persoalan lain. Jadi gini, nanti pada hari kiamat itu ada orang yang muflis. Muflis itu orang yang merugi. Merugi itu ya dia rajin sholat, rajin puasa, tapi puasa. Ya, pokoknya ya yang lain itu apa namanya suka membicarakan aib orang lain. Nanti itu yang mengikis Ibu, mengikis pahala kita. Makanya dihindari. Dihindari ya, kalau ngomongnya orang lain itu yang benar saja ya, kalau tidak ada orangnya itu bisa menjadi ghibah. Lebih baik kita itu apa namanya ngomong yang perlu-perlu saja lah, iya, nggak usah mengorek aib orang, urusan orang lain. Kita itu supaya guyub, rukun, tidak perlu kita pertanyakan, nggak usah kita tanyakan. Nggak usah korek, berapa sih gajinya bapaknya? Nggak perlu. Atau cicilannya berapa? Nggak perlu. Gitu kan, rahasia rumah tangga tuh. Ya gitu Ibu. Jadi saya seperti itu penjelasan saya Ibu Ulfa. Bagaimana Bu Ulfa? Cukup ya? Baik. Masih ada satu kesempatan untuk satu orang penanya. Oh iya, silahkan. Sudah langsung Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasna dari BKMT Kecamatan Mandonga. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah arti sebenarnya dalam mengharap surganya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari mengharap. Ya. Ibu biasa mengharap apa yang diharapkan dari bapaknya? Nah, segala-galanya. Jadi kan keinginan ya. Jadi kita itu keinginan hidup kita itu kan bahagia. Makanya doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mengharapkan kebaikan, kebahagiaan di surga. Jadi kita juga ingin bahagia di dunia, juga bahagia di surga. Jadi puncak daripada amalan kita nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, ganjarannya adalah surga, tapi kalau perbuatan adalah lebih buruk daripada perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, kemaksiatan, maka diganjar dengan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya itu banyak berbagai keterangan itu menjelaskan di dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam. Nanti hasilnya
adalah di surga. Kalau ibu-ibu rajin sedekah, nanti di surga ibu-ibu ya menikmati itu. Berarti panennya di surga. Panennya di surga. Ibu-ibu misalnya suka menyumbang masjid, ya, membana masjidan, barang siapa membangun masjid, nanti Allah akan membangunkan di surga itu istana. Nah, gitu. Ya itu gitu. Ibu-ibu rajin menyumbang, ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Suka menyumbang, nanti di surga itu ya kita dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti orang yang menanam, habis menanam metik lagi hasilnya, petik lagi kita. Jadi satu batang ini bercabang 7 ini semuanya menghasilkan tangkai-tangkai buah, ya. Menjadi 7 dikalikan 700 tangkai itu berbuah semua, luar biasa. Itu gambarannya. Jadi harapan kita kan gitu, kita memperoleh kebahagiaan di surga. Harapan kita, gambarannya kan seperti itu. Itu saya kira Ibu. Ya, Ustadz, mungkin saya ingin bertanya bagaimana dengan ketika kita berdoa, baru menyebut namanya anak, namanya orang tua, langsung menetes air mata. Ya. Itu apakah itu tanda-tanda bahwa kita banyak dosa kepada orang tua atau bagaimana? Iya. Kalau berdoa menyebutkan itu pertanda kita alamat, ya. Jadi mendoakan itu juga perlu disebut nama-namanya. Iya. Jadi seperti Ibu kalau biasa pesan Shopee itu kalau tidak ada alamatnya nggak sampai. Iya. Nggak sampai toh? Iya. Maaf saya contohkan Shopee karena banyak yang langganan ini COD ya. Jadi ya. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau disebut kenapa kita menangis? Berarti kita punya kedekatan, Tadi itu kan terharu ya. Iya. Ya, haru karena diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, ya. Kita meneteskan air mata, yang disebut namanya air mata kerinduan. Tapi kalau kita mengingat ibu kita, dosa-dosa kita, kemudian kita menangis, maka itu disebut air mata taubat. Taubat kita, mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dulu banyak sekali dosaku sama ibu saya, banyak sekali kesalahan saya sama bapak saya. Dulu saya sering bohongi, keluar air mata. Itu namanya air mata taubat, gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin sudah sampai di sini kita punya tanya jawab ya. Baik pemirsa Sultra TV, sampailah kita di penghujung acara bersama Syiar Kendari Bertakwa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Syafruddin MAG, yang insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Dan terima kasih pula kepada 2 kecamatan dari BKMT Kecamatan Puatu dan BKMT Kecamatan Mandonga yang hari ini membersamai kita di acara Syiar Kendari Bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita terima dan kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan acara ini dapat disaksikan melalui TV antena digital UHF channel 30 dan melalui streaming media sosial Sultra TV. Dan kerjasama kegiatan ini bersama pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari. Akhirnya sampai sudah pertemuan kita dan kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah bismillah wa bihi rasulillah. Salatullah bi ahlina ya Allah. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib